Xiao Yan melihat tablet batu dan menemukan bahwa sepertinya ada tubuh di tablet batu. Kemudian dia melihat wanita berpakaian putih di depannya, dan berkata dengan lembut, memang ada beberapa hal aneh yang tersembunyi di tablet batu ini. Itu karena ini, lempeng batu baru saja jatuh. Adapun apa yang Anda butuhkan bantuan saya, Anda dapat berbicara dan mendengarkan, dan saya akan membantu Anda jika bisa. Petik 2. Xiao Yan juga berkata dengan santai, bagaimanapun juga, meskipun wanita berbaju putih ini memiliki sesuatu untuk diminta dari dirinya sendiri, dia tidak bisa mengatakan terlalu banyak, jika tidak, ketika saatnya tiba. Selain itu, Xiao Yan juga samar-samar merasa bahwa hal-hal di prasasti ini tidak sederhana, dan akan ada banyak pertempuran pada waktu itu. Wanita berbaju putih memandang Xiao Yan dengan tatapan aneh di matanya, dan bertanya dengan lembut, dikatakan bahwa orang berubah menjadi hantu setelah mereka mati, tetapi di dunia manusia, hantu selalu tidak disukai oleh orang-orang, dan mereka tidak disukai, sering disukai oleh penggarap itu menggunakan desas-desus palsu untuk menggambarkan mereka sebagai iblis jahat, dan semua orang melihat mereka dan mengeksekusi mereka. Tapi kenapa kamu tidak berurusan denganku ketika kamu melihatku untuk pertama kalinya, mengetahui identitasku? Dan aku bisa merasakan bahwa penguasa beratmu sangat mendominasi, dan ada sesuatu di dalamnya yang menahanku. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya juga berkerut. Jelas bahwa Long Yi adalah satu-satunya di antara penguasa kuno api yang berbeda. Kaisar hantu kembar ini sebenarnya bisa dikendalikan oleh kekuatan Long Yi. Namun, Xiao Yan tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia tidak datang untuk melawan wanita berpakaian putih ini. Dia menatapnya dan menghela nafas pelan, ada semua hal yang lahir, dan di antara 7 alam, hantu juga termasuk, tapi dunia umumnya tidak memahaminya. Setelah diserang oleh hantu-hantu itu, semua hantu dikatakan hancur, tetapi bukan itu masalahnya. Bahkan jika itu adalah manusia, ada juga orang jahat yang tak terhitung jumlahnya. Benar dan salah, baik dan jahat, kita harus mengandalkan penilaian dan mata masing-masing orang untuk menilai. Anda tidak bisa hanya mendengarkan gosip dan menilai orang lain. Benar dan salah, sejauh yang saya ketahui, selama itu adalah sesuatu yang bisa saya lihat, itu ada, hanya bentuknya yang berbeda. Kenapa kamu tidak memberitahuku jika kamu membutuhkan bantuanku? Wanita berpakaian putih menunjukkan sedikit rasa terima kasih di matanya, dan berkata dengan lembut, jika suatu hari nanti, Anda bertemu dengan seorang pria bernama Muzi di luar, katakan padanya sesuatu. Kamu katakan padanya bahwa sumpah aliansi gunung di masa lalu telah berlalu, dan masa lalu membiarkannya berlalu. Mantan wanita bernama Yuxuan telah meninggalkannya. Aku ingin dia melupakan semua itu. Jika dia bertanya, jangan sebut aku, katakan saja padanya bahwa jiwanya hancur, ceritanya berlalu, orangnya jauh, matanya penuh darah dan air mata, dan wajahnya merah. Jika Anda bersedia membantu, saya akan berterima kasih. Kabut samar air muncul di mata kabur wanita berpakaian putih itu, yang seolah menyembunyikan kasih sayangnya. Muzi, kenapa kedengarannya familiar? Raja Naga Emas juga berpikir sedikit. Xiao Yan menatapnya dan menghela nafas, jangan khawatir, aku akan membantumu mencari tahu tentang orang itu di masa depan. Hanya saja ribuan tahun telah berlalu. Apakah dia masih hidup? Apakah dia sudah mati? Wanita berpakaian putih menggelengkan kepalanya dengan lembut, melihat ke langit sedikit dan berkata, tidak, dia tidak akan mati, dia pasti masih hidup di dunia ini. Saya ingat ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia adalah seorang pendeta. Tao kecil, saya akan selalu mengingat adegan itu, tapi sayangnya saya tidak tahu bagaimana menghargainya saat itu. Aku ingat cahaya bulan saat itu. Tidak tertahankan untuk melihat ke belakang. Ketika Xiao Yan mendengar ini, ada jejak kesedihan acuh tak acuh di matanya, dan dia menghela nafas ringan, ada banyak hal dalam kehidupan seseorang yang perlu diingat dan diingat perlahan. Setelah berbicara, mau tak mau aku memikirkan Cailin dan Suner. Rasa itu tidak hanya manis, tetapi juga pahit di dalamnya. Jangan menyesali masa lalu, nantikan semuanya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga merasa bahwa aura pada wanita berbaju putih juga telah stabil, juga untuk sementara ditekan. Jika Anda dapat membantu saya, tetapi saya memiliki masalah ini, dapat dianggap bahwa saya memiliki permintaan dari Anda. Saya tahu tujuan Anda datang ke sini. Tapi bagaimana Kaisar Hantu Kembar bisa ditekan dengan begitu mudah? Wanita berpakaian putih itu tertawa kecil pada dirinya sendiri.
Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Sekarang tunggu aku untuk melihat apa yang ada di dalam prasasti ini, mengapa kamu terjebak di dalamnya. Xiao Yan mengabaikan ejekan dari wanita berpakaian putih, dan dengan lembut mendarat di depan tablet batu, seluruh tubuhnya putih susu, matanya menembakkan garis-garis energi api, kekuatan jiwanya dekat dengan tablet batu, dan dia dengan cepat menjelajahi rahasia batu. Begitu dia mendekati tablet batu memancarkan kekuatan yang sangat menjijikkan, menyebabkan Xiao Yan sedikit gemetar, matanya menunjukkan sedikit kengerian, dan ekspresinya sangat aneh. Melirik wanita berbaju putih, Xiao Yan berkata dengan lembut, aura di tubuhmu mengandung energi segel di tablet batu ini, jadi tidak mungkin tubuhmu pergi dari sini. Prasasti ini memiliki kekuatan pengikat samar yang dapat mengikat semua jiwa dan tubuh roh primordial. Dan kamu termasuk dalam kisaran ini, jadi kamu tidak bisa keluar. Kekuatan jiwaku juga terperangkap di dalamnya. Ini hal yang sangat aneh. Wanita berpakaian putih menghela nafas dengan lembut, selama bertahun-tahun, kesepian telah bersamaku sepanjang waktu, aku sudah terbiasa. Jika bukan karena kekhawatiranku, aku mungkin akan sangat puas dengan kehidupan seperti ini. Bertemu denganmu hari ini juga merupakan harapan bagiku, dan hatiku terpuaskan. Selama kamu bisa keluar dan membantuku memahami keinginan itu, tidak masalah jika aku tinggal di sini selamanya. Xiao Yan menatapnya, dan hatinya perlahan menerima kata-katanya. Memutar kepalanya, Xiao Yan perlahan mendekati prasasti. Saya melihat Xiao Yan mendekati penguasa tablet batu tiba-tiba memancarkan cahaya merah, menghalangi Xiao Yan sejauh 5 kaki. Cahaya merahnya sangat kuat, dan aura yang kuat memaksa wanita berbaju putih itu bersembunyi jauh tidak berani mendekat. Hanya saja pada saat lampu merah muncul, energi hantu yang sangat menakutkan muncul pada wanita berbaju putih, seolah-olah dia melindungi wanita berbaju putih. Sebuah kekuatan menyilaukan meledak di mata Xiao Yan seketika, cahaya putih susu di sekitar tubuhnya naik tajam, dan dia berjuang keras melawan lampu merah. Untuk sementara waktu, di dalam ruang misterius, air sungai hitam di perairan terlarang langsung terguncang, berkedip dengan kecemerlangan yang berbeda, sangat indah. Pada saat yang sama, dua kekuatan kuat saling berhadapan, membentuk momentum yang sangat kuat, mengapit kecemerlangan warna-warni, dan langsung melesat ke langit. Aku tidak percaya pada kejahatan ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga mulai membakar melalui operasinya sendiri, dan kekuatan yang lebih besar juga bertarung melawan lampu merah di tablet batu. Boneka kecil, itu tidak buruk, kamu benar-benar dapat membiarkan tuan rumah kaisar hantu kembar ini menekan kebencian di dalam hatinya. Tidak buruk, tidak buruk. Sosok misterius dari sebelumnya juga perlahan muncul. Senior, ini, sebuah suara yang familiar datang dari benak Xiao Yan, dan suara ini bukanlah kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, atau sosok misterius di tablet batu. Bulan berawan hampir tiba, dan wanita ini akan segera berakhir. Hai, jiwa abis, jiwa hancur, hati mati, kaisar hantu lahir. Beberapa kata yang akrab juga bergema di benak Xiao Yan. Jiwa abis, jiwa hancur, hati mati, kaisar hantu lahir. Suara misterius itu juga bergema di benak Xiao Yan, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Xiao Yan juga terkejut segera, dan meninggalkan transmisi suara di tubuh dan pikirannya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kuat biasa. Penjaga tablet batu ini, kekuatan tablet 9 jiwa juga tak terduga. Hehehe, kekuatan monumen 9 jiwa ini lebih kuat dari yang kamu kira. Karena totalnya ada 9, dan mereka secara khusus bertanggung jawab untuk menekan dan menyegel hantu-hantu kuat di dunia hantu. Raja Naga Emas juga berkata, apakah monumen 9 jiwa ini adalah tubuh jiwa, gumam Xiao Yan saat mendengar suara tuannya, Raja Naga Emas. Tidak, prasasti 9 jiwa ini adalah manusia yang sangat kuat. Prasasti ini adalah teknik bertarung yang kuat yang mereka gunakan, dan itu secara khusus digunakan untuk menekan hantu yang kuat. Kemudian mereka menggunakan teknik rahasia untuk tinggal di prasasti dan menjaganya. Pada saat yang sama, itu juga menekan dan menyegel hantu. Begitu hantu ini memecahkan segel, itu juga akan mengambil tindakan pada saat itu. Suara Raja Naga Emas juga muncul. Begitu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan kemudian melihat bahwa tubuh jiwa wanita berbaju putih di depannya juga telah kembali ke tablet batu. Jelas, tubuh jiwanya tidak akan bisa pergi, untuk waktu yang lama.
Hanya saja ketika wanita berbaju putih kembali ke prasasti, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa prasasti yang awalnya samar-samar menjadi lebih cerah. Di tengah-tengah monumen batu, sepertinya ada sosok yang berdiri perlahan. Berdiri dengan mata sedikit tertutup, tapi ada beberapa air mata yang mengalir perlahan dari ujung matanya. Jiwa abis, jiwa hancur, hati manusia mati, kaisar hantu lahir. Setelah ragu sejenak, Xiaoyan terus menggumamkan kata-kata yang ditinggalkan oleh monumen 9 jiwa tadi. Jiwa abis dan jiwanya patah. Seharusnya itu menjadi simbol bahwa keinginan wanita berbaju putih telah hilang. Adapun kematian hati, seharusnya wanita berbaju putih yang telah memenuhi keinginan terakhirnya, dan tidak ada penyesalan. Kaisar hantu. Ketika dia mengatakan ini, pupil Xiaoyan juga melebar dengan kejam. Segera, Xiaoyan sepertinya tahu sesuatu, melihat sosok wanita berbaju putih di tablet batu. Di tubuh sosok itu, energi hantu yang sangat aneh terus-menerus memancar dari tubuh wanita itu, dan kemudian terus-menerus menutupi wanita itu pada tubuh. Prasasti itu juga tampaknya telah menemukan energi hantu yang menakutkan ini, dan segera menjadi merah di mana-mana. Energi yang sangat besar juga menyerang wanita berbaju putih, dan kedua kekuatan itu terus menemui jalan buntu di prasasti itu. Hei, Xiaoyan juga menghela nafas pelan, jelas saat ini Xiaoyan juga tahu bahwa ki hantu yang sangat menakutkan di tubuh wanita berbaju putih itu adalah bagian lain dari kaisar hantu kembar. Yin jahat. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa yin jahat ada pada wanita berpakaian putih, yang diketahui Xiaoyan adalah bahwa wanita berpakaian putih itu juga meletakkan perlawanannya saat ini dan membiarkan ki hantu yang menakutkan terus mengikis tubuhnya. Setelah erosi semacam ini selesai, wanita berbaju putih akan benar-benar menjadi kaisar hantu kembar, Xieyin. Hal ini membuat Xiaoyan di tanah dan tuannya, Raja Naga Emas, terkejut. Konfrontasi antara dua sinar energi yang membubung ke langit dapat terlihat dan dirasakan dengan jelas bahkan dari jarak beberapa meter dari tablet batu. Xiaoyan hanya merasa bahwa kekuatan yang tak tertandingi menguasai dirinya sehingga dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Faktanya, energi merah menyala di prasasti adalah pengekangan pelindung, atau pesona yang kuat, yang memiliki efek memblokir semua benda asing. Pada awalnya, Xiaoyan ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi rahasia prasasti ini, tetapi siapa yang tahu bahwa prasasti ini sangat misterius sehingga dia benar-benar dapat mengambil kekuatan jiwanya sendiri dan melahap kekuatan jiwa itu secara liar, membuat Xiaoyan tidak berani melakukannya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Sayang sekali penghalang ini dapat ditembus secara paksa dengan semangat juang. Menurut tebakan Xiaoyan, kekuatan Dou Qi ini dapat dibandingkan dengan kekuatan Dou di bintang 6. Karena itu, Xiaoyan juga menarik kekuatan jiwa dan serangan balas dendamnya, agar tidak melakukan semua dengan sia-sia. Seluruh tubuh Xiaoyan berubah menjadi cahaya putih susu, langsung berubah menjadi kecemerlangan emas, dan tiba-tiba maju selangkah. Saya melihat tubuh Xiaoyan gemetar tak terkendali. Terlihat jelas bahwa dua kekuatan besar sedang bertarung satu sama lain untuk menghasilkan getaran yang sangat besar. Seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan, dan kekuatan kehancuran langsung menerobos penghalang. Gelombang air di area air terbatas di ruang berfluktuasi tajam, dan kolom air tiba-tiba melesat ke langit, mengalir keluar dari sungai tanah ke ketinggian lebih dari 10 kaki, dapat dilihat betapa kuat dan kuatnya itu. Kekuatan ledakan yang kuat tidak hanya menyiram air dari perairan terlarang di luar sungai dan menyebar ke tanah, tetapi juga menghancurkan prasasti setinggi beberapa kaki. Ini, Xiaoyan juga tercengang saat ini. Kekerasan tablet batu ini membuat Xiaoyan merasa putus asa. Meskipun samar-samar diketahui dari kata-kata tablet 9 jiwa dan tuannya Raja Jinlong sebelumnya, harta ini seharusnya ada di tablet batu ini, tetapi Xiaoyan tidak berdaya, tidak terbuka. Saya hanya tidak berharap bahwa itu akan dengan mudah dihancurkan oleh air sungai hitam di perairan terlarang ini. Ada beberapa kekuatan khusus di sungai hitam ini, jadi itu juga memberikan pengekangan yang sangat serius pada tablet batu, sehingga tablet batu akan hancur. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menatapnya. Banyak kerikil hanyut dengan air sungai hitam, tetapi tablet batu giok setinggi 1 meter muncul di mana tablet batu itu berada. Tablet giok ditutupi dengan warna hijau, dengan rune aneh dan misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Di ujung tablet giok, ada beberapa karakter kuno seukuran kepalan tangan, tablet jiwa.
Tablet batu giok ini penuh dengan pita, dan pita terus-menerus beredar di sekitar tablet batu giok, seperti keseluruhan, sangat misterius. Xiao Yan melihat tablet giok dan berkata dengan lembut, apakah ini wajah sebenarnya dari tablet Soul Requiem? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sebuah meteor dengan kekuatan mengerikan juga muncul di depan Xiao Yan. Hei, mungkin ini hidup. Tapi wanita ini juga menderita. Sebuah suara perubahan juga muncul, diikuti oleh seorang lelaki tua yang mengira dia penuh dengan rambut putih. Xiao Yan telah melihat senior. Xiao Yan juga pintar saat ini, dan jelas bahwa lelaki tua berkepala putih di depannya adalah sosok misterius. Di tablet batu sebelumnya, tablet 9 jiwa. Aku benar-benar tidak menyangka wanita ini memiliki hal seperti itu di pikirannya. Beberapa orang datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka semua dibunuh olehnya tanpa kecuali. Haruskah aku mengatakan bahwa kamu beruntung? Pria tua itu menatap Xiao Yan dengan tatapan main-main. Mendengar ini, Xiao Yan juga berkeringat deras. Meskipun dia tahu bahwa wanita berbaju putih memiliki kekuatan kaisar hantu kembar, yin jahat, tetapi memilikinya dan dapat menggunakannya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Perasaannya adalah bahwa wanita berbaju putih memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada dirinya sendiri, jika tidak, nasibnya juga akan. Ketika Xiao Yan memikirkannya dengan hati-hati, punggungnya terasa dingin. Xie Yin sebanding dengan Kaisar Dou Bintang 6 manusia atau Kaisar Dou Bintang 7 yang lebih kuat. Jika Anda menghadapinya sendiri, oke, kamu tidak perlu menakut-nakuti muridku. Karena itu tidak bisa menghentikan Kaisar Hantu Kembar untuk menembus segel, bisakah harta di sini dibawa keluar? Raja Naga Emas juga tertawa, lalu berjongkok di atasnya. Kepala Xiao Yan memperlihatkan matanya. Menatap monumen 9 jiwa sambil tersenyum.